Kamu pernah merasa sudah berusaha, sudah perhatian, sudah hadir, tapi tetap saja tidak dianggap layak untuk diperjuangkan? Ini bukan soal kamu kurang baik. Masalahnya, banyak orang berusaha terlalu keras untuk disukai, tapi lupa satu hal penting, bagaimana membuat dirinya bernilai. Di video ini, saya akan tunjukkan cara yang lebih cerdas, lebih tenang, dan jauh lebih efektif. Bukan untuk membuat dia kasihan, tapi membuat dia sadar, kamu memang pantas diperjuangkan. Banyak orang berpikir, cara membuat seseorang memperjuangkan dirinya adalah dengan memberi lebih banyak, lebih perhatian, lebih peduli, lebih sering hadir. Sekilas ini terlihat logis. Tapi dalam praktiknya, justru ini sering menjadi kesalahan terbesar. Kenapa? Karena manusia secara alami tidak menghargai sesuatu yang terlalu mudah didapat. Pernahkah kamu memperhatikan, ketika kamu selalu tersedia, selalu cepat membalas pesan, selalu mengalah, justru perlahan kamu mulai dianggap biasa saja? Ini bukan kebetulan. Ini adalah pola psikologis yang sangat umum terjadi. Dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia, ini sangat sering terlihat. Misalnya dalam hubungan dekat, ada satu pihak yang selalu berusaha menjaga komunikasi, sementara pihak lain menjadi semakin santai, bahkan cenderung acuh. Yang berusaha keras justru merasa lelah, sementara yang santai merasa semuanya aman-aman saja. Masalah utamanya bukan pada seberapa besar usaha kamu. Masalahnya ada pada persepsi nilai. Ketika kamu terlalu mudah diakses, terlalu mudah memberi, dan terlalu cepat merespons, kamu secara tidak sadar menurunkan posisi tawarmu sendiri. Sekarang saya ingin kamu berpikir sejenak. Pernahkah kamu lebih menghargai sesuatu yang kamu perjuangkan sendiri dibandingkan yang kamu dapatkan dengan mudah? Misalnya, ketika kamu menabung berbulan-bulan untuk membeli sesuatu, rasa kepemilikannya jauh lebih kuat dibandingkan ketika kamu mendapatkannya secara cuma-cuma. Hal yang sama terjadi dalam hubungan manusia. Orang akan lebih menghargai apa yang mereka investasikan, bukan apa yang diberikan tanpa usaha. Inilah yang sering terbalik. Banyak orang ingin diperjuangkan, tapi justru menghilangkan alasan bagi orang lain untuk berjuang. Lalu apa yang sebenarnya terjadi di balik ini? Secara psikologis, manusia memiliki kecenderungan untuk menghindari kehilangan dan mengejar nilai. Ketika sesuatu terasa langka atau tidak selalu tersedia, otak akan menganggapnya penting. Sebaliknya, ketika sesuatu selalu ada, otak akan menurunkan prioritasnya. Ini bukan manipulasi. Ini adalah cara kerja dasar manusia dalam memberi nilai terhadap sesuatu. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih dalam. Kenapa kamu merasa harus terus memberi? Kenapa kamu merasa harus terus berusaha agar dia tetap ada? Jawabannya seringkali sederhana, tapi tidak nyaman untuk diakui, karena kamu takut kehilangan. Ketakutan ini membuat banyak orang mengambil keputusan yang justru merugikan dirinya sendiri. Mereka rela menurunkan standar, mengorbankan waktu, bahkan mengabaikan harga diri, hanya untuk memastikan orang lain tidak pergi. Padahal ironisnya, semakin kamu takut kehilangan, semakin besar kemungkinan kamu benar-benar kehilangan. Kenapa bisa begitu? Karena ketakutan itu tercermin dalam sikap. Kamu menjadi terlalu cepat merespons, terlalu mudah memaafkan, terlalu sering mengalah. Dan tanpa sadar, kamu mengirimkan sinyal bahwa kamu akan tetap ada, apapun yang terjadi. Di titik ini, orang lain tidak lagi melihat kamu sebagai sesuatu yang perlu diperjuangkan. Mereka melihat kamu sebagai sesuatu yang sudah pasti ada. Sekarang bayangkan situasi sebaliknya. Ada seseorang yang hidupnya terarah, tidak selalu tersedia, punya prioritas, dan tidak bergantung secara emosional. Ketika orang seperti ini hadir, dia terasa berbeda. Bukan karena dia lebih sempurna, tapi karena dia memiliki batasan dan nilai yang jelas. Dan menariknya, orang seperti ini justru lebih sering diperjuangkan. Bukan karena mereka mengejar, tapi karena mereka layak untuk dikejar. Di sini kita mulai masuk ke inti pertama. Kamu tidak bisa memaksa seseorang untuk memperjuangkan kamu, tapi kamu bisa membentuk kondisi di mana mereka merasa perlu melakukannya. Ini perbedaan yang sangat penting. Memaksa menghasilkan penolakan. Menciptakan nilai menghasilkan ketertarikan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara menciptakan nilai itu? Langkah pertama bukan pada apa yang kamu lakukan ke orang lain, tapi pada bagaimana kamu memperlakukan diri sendiri. Ini sering terdengar klise,
Tapi mari kita buat ini sangat konkret. Orang yang layak diperjuangkan memiliki satu kesamaan. Mereka tidak menjadikan orang lain sebagai pusat hidupnya. Mereka punya aktivitas, tujuan, dan arah yang jelas. Mereka sibuk membangun hidupnya sendiri. Ketika mereka hadir dalam hubungan, itu adalah pilihan, bukan kebutuhan. Coba bandingkan dua kondisi ini. Yang pertama, seseorang yang hidupnya kosong, menunggu pesan, menunggu perhatian, dan menjadikan satu orang sebagai sumber kebahagiaan utama. Yang kedua, seseorang yang punya rutinitas produktif, punya tujuan jangka panjang, dan tetap menjalani hidupnya dengan atau tanpa kehadiran orang lain. Menurut kamu, siapa yang lebih menarik untuk diperjuangkan? Jawabannya hampir selalu yang kedua. Kenapa? Karena orang kedua memiliki sesuatu yang tidak bisa didapatkan dengan mudah, kehidupan yang utuh. Di Indonesia sendiri, fenomena ini sangat jelas terlihat. Banyak orang merasa hubungan adalah segalanya, sampai akhirnya mengabaikan pengembangan diri. Padahal dalam jangka panjang, justru orang yang terus berkembang yang memiliki daya tarik lebih kuat. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan peningkatan jumlah individu usia produktif yang aktif dalam pengembangan diri, baik melalui pendidikan tambahan, keterampilan, maupun aktivitas produktif lainnya. Ini menunjukkan bahwa nilai seseorang di mata sosial semakin berkaitan dengan kualitas diri, bukan sekadar status hubungan. Artinya, semakin kamu bertumbuh, semakin tinggi nilai persepsi kamu di mata orang lain. Sekarang saya ingin kamu refleksi lagi. Apakah hidup kamu saat ini cukup menarik tanpa kehadiran dia? Kalau jawabannya tidak, maka ini titik yang harus kamu perbaiki terlebih dahulu. Karena orang tidak akan memperjuangkan sesuatu yang bahkan tidak berdiri kuat dengan sendirinya. Langkah berikutnya adalah mulai mengurangi kebiasaan terlalu tersedia. Ini bukan berarti kamu harus menghilang atau bermain tarik ulur secara berlebihan. Tapi kamu perlu punya batasan yang sehat. Misalnya, kamu tidak harus selalu membalas pesan dalam hitungan detik. Kamu tidak harus selalu siap setiap kali dia butuh. Kamu tidak harus selalu mengorbankan waktu kamu. Batasan ini bukan untuk menghukum orang lain, tapi untuk menjaga nilai diri kamu. Orang yang memiliki batasan jelas menunjukkan satu hal penting, dirinya berharga. Dan manusia secara alami menghargai sesuatu yang memiliki batasan. Sekarang bayangkan kamu selalu tersedia kapan saja. Apa yang terjadi? Tidak ada urgensi, tidak ada tantangan, tidak ada alasan untuk berusaha lebih. Sebaliknya, ketika kamu memiliki waktu yang terbatas, perhatian yang selektif, dan prioritas yang jelas, orang lain akan mulai merasakan bahwa kamu bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh. Ini adalah perubahan kecil, tapi dampaknya sangat besar. Sekarang kita mulai dari satu pertanyaan penting. Kenapa ada orang yang biasa saja secara fisik, tapi tetap diperjuangkan, sementara ada yang sudah maksimal secara penampilan, perhatian, bahkan pengorbanan, tapi tetap tidak dianggap serius? Jawabannya ada pada satu hal, emosi yang kamu bangun, bukan usaha yang kamu keluarkan. Banyak orang salah fokus. Mereka berpikir hubungan itu tentang seberapa banyak saya memberi. Padahal dalam kenyataannya, hubungan lebih tentang bagaimana saya membuat dia merasa. Pernahkah kamu merasa tertarik pada seseorang bukan karena dia selalu ada, tapi karena kehadirannya terasa berbeda? Ada rasa penasaran, ada rasa ingin tahu, bahkan ada sedikit ketidakpastian yang membuat kamu terus memikirkannya. Ini penting. Manusia tidak tertarik pada sesuatu yang sepenuhnya bisa diprediksi. Disinilah kesalahan kedua sering terjadi. Terlalu transparan, terlalu terbuka, terlalu mudah ditebak. Misalnya, kamu selalu menunjukkan perasaan kamu secara penuh sejak awal. Kamu selalu memberi kepastian, bahkan sebelum dia benar-benar berinvestasi dalam hubungan itu. Akibatnya, tidak ada ruang bagi dia untuk bertanya, untuk menebak, atau untuk merasa kehilangan. Sekarang saya ingin kamu bayangkan ini. Kalau kamu membaca buku yang dari awal sudah kamu tahu endingnya, apakah kamu akan tetap tertarik untuk melanjutkan sampai akhir? Kemungkinan besar tidak. Hal yang sama terjadi dalam dinamika hubungan. Bukan berarti kamu harus bermain peran atau menjadi orang lain. Tapi kamu perlu memahami bahwa ketertarikan tumbuh dari kombinasi antara kejelasan dan misteri. Kalau semuanya terlalu jelas, tidak ada rasa penasaran.
Kalau semuanya terlalu tertutup, tidak ada rasa nyaman. Kuncinya ada di keseimbangan. Lalu bagaimana cara menerapkannya secara konkret? Mulai dari cara kamu berkomunikasi. Hindari kebiasaan menjelaskan semuanya secara berlebihan. Tidak semua hal perlu kamu ungkapkan. Tidak semua perasaan harus langsung disampaikan dalam bentuk yang lengkap. Misalnya, daripada kamu mengatakan, "Saya sangat suka kamu, saya ingin serius, saya tidak mau kehilangan kamu." Kamu bisa mengubahnya menjadi lebih ringan, lebih santai, tapi tetap bermakna. Kenapa ini penting? Karena komunikasi yang terlalu intens di awal seringkali justru membuat orang merasa tertekan, bukan tertarik. Di Indonesia, fenomena ini sangat umum terjadi, terutama di era komunikasi cepat seperti sekarang. Chat menjadi intens terlalu cepat, ekspektasi naik terlalu tinggi dalam waktu singkat, dan akhirnya hubungan tidak punya ruang untuk berkembang secara alami. Menurut berbagai survei perilaku digital di Indonesia, rata-rata intensitas komunikasi yang terlalu tinggi di awal hubungan justru berkorelasi dengan cepatnya kejenuhan dalam interaksi. Artinya, semakin cepat kamu habiskan semua energi di awal, semakin cepat juga ketertarikan itu menurun. Jadi strategi yang lebih cerdas adalah mengatur ritme. Kadang kamu hadir, kadang kamu sibuk, kadang kamu responsif, kadang kamu butuh waktu. Ini bukan permainan. Ini adalah refleksi dari kehidupan yang seimbang. Karena orang yang benar-benar menarik bukan yang selalu ada, tapi yang punya kehidupan sendiri. Sekarang kita masuk ke aspek berikutnya yang jauh lebih dalam, validasi. Banyak orang tidak sadar bahwa mereka terlalu sering mencari validasi dari orang yang ingin mereka tarik. Contohnya sederhana. Kamu sering bertanya, "Kamu masih sayang nggak? Kamu serius nggak sama saya? Kamu kangen nggak sama saya?" Sekilas ini terlihat wajar. Tapi kalau terlalu sering, ini justru menunjukkan ketergantungan emosional. Dan di mata orang lain, ketergantungan menurunkan nilai. Kenapa? Karena sesuatu yang bergantung berarti tidak stabil. Sebaliknya, orang yang punya nilai tinggi biasanya tidak sibuk mencari validasi. Mereka lebih fokus pada kualitas interaksi, bukan kepastian yang dipaksakan. Coba kamu ubah sudut pandang. Daripada kamu bertanya apakah dia serius, lebih baik kamu mengamati. Apakah perilakunya menunjukkan keseriusan? Daripada kamu meminta perhatian, lebih baik kamu melihat. Apakah dia secara alami memberi perhatian? Ini membuat posisi kamu berubah. Dari yang mengejar kepastian, menjadi yang menilai kualitas. Dan ketika kamu berada di posisi menilai, bukan mengejar, persepsi kamu di mata dia langsung berubah. Sekarang kita masuk ke satu konsep yang sangat penting tapi jarang dibahas secara jelas. Investasi emosional. Orang akan memperjuangkan sesuatu yang sudah mereka investasikan. Ini berlaku di banyak hal, bukan hanya hubungan. Dalam bisnis, orang akan lebih mempertahankan sesuatu yang sudah mereka keluarkan waktu, tenaga, dan uang. Hal yang sama berlaku di sini. Kalau selama ini kamu yang selalu berinisiatif, selalu menghubungi duluan, selalu memberi perhatian, maka investasi terbesar ada di kamu, bukan di dia. Akibatnya, kamu yang merasa lebih butuh. Ini adalah posisi yang lemah. Sekarang bayangkan kamu mulai mengubah pola. Kamu tidak selalu menghubungi duluan. Kamu memberi ruang bagi dia untuk memulai. Kamu tidak selalu langsung merespons. Kamu memberi waktu agar dia merasakan jeda. Apa yang terjadi? Kalau dia memang tertarik, dia akan mulai berinvestasi. Dia akan mulai mencari kamu, mulai bertanya, mulai berusaha menjaga komunikasi. Dan ketika itu terjadi, hubungan mulai menjadi seimbang. Tapi di sini banyak orang gagal karena tidak sabar. Begitu mereka berhenti memberi, mereka langsung merasa kehilangan kontrol. Mereka takut hubungan itu hilang, lalu kembali ke pola lama. Padahal proses ini butuh waktu. Ini seperti menarik diri sedikit agar orang lain punya ruang untuk maju. Sekarang saya ingin kamu jujur pada diri sendiri. Selama ini, apakah kamu memberi ruang bagi dia untuk memperjuangkan kamu? Atau kamu justru mengerjakan semuanya sendirian? Kalau kamu melakukan semuanya sendiri, maka tidak ada yang perlu dia perjuangkan. Dan ini inti yang sering tidak disadari. Kamu tidak bisa mengharapkan seseorang berjuang kalau kamu tidak memberi mereka kesempatan untuk berjuang.
Sekarang saya ingin kamu memahami satu hal yang sangat krusial. Ketertarikan bisa datang dengan cepat, tapi rasa hormat dan keinginan untuk memperjuangkan hanya muncul ketika ada standar yang jelas. Tanpa standar, kamu mungkin disukai. Tapi tanpa standar, kamu jarang dihargai. Ini yang sering terjadi. Banyak orang fokus membuat dirinya disukai, tapi lupa membangun dirinya untuk dihormati. Padahal dalam jangka panjang, yang membuat seseorang bertahan dan berjuang bukan sekadar rasa suka, tapi rasa hormat. Sekarang kita masuk ke pertanyaan penting. Apa itu standar dalam konteks ini? Standar adalah batas minimal bagaimana kamu ingin diperlakukan. Sederhana, tapi sangat jarang diterapkan secara konsisten. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia. Ada orang yang tetap bertahan walaupun dihubungi hanya saat dibutuhkan. Ada yang tetap merespons walaupun sering diabaikan. Ada yang tetap memberi perhatian walaupun tidak pernah benar-benar diprioritaskan. Kenapa ini terjadi? Karena tidak ada standar yang dijaga. Ketika kamu tidak memiliki standar, kamu akan menerima hampir semua perlakuan. Dan ketika kamu menerima semuanya, orang lain tidak punya alasan untuk memperbaiki cara mereka memperlakukan kamu. Sekarang bayangkan situasi yang berbeda. Ada seseorang yang dengan tenang, tanpa emosi berlebihan, menunjukkan bahwa dia tidak nyaman diperlakukan sembarangan. Bukan dengan marah, bukan dengan drama, tapi dengan tindakan yang jelas. Misalnya, ketika komunikasi tidak dihargai, dia tidak memaksa. Dia mundur. Ketika waktunya tidak dihargai, dia tidak mengejar. Dia fokus ke aktivitas lain. Apa yang terjadi? Orang lain mulai menyadari bahwa ada konsekuensi dari sikap mereka. Dan di titik ini, nilai kamu mulai naik. Karena kamu tidak lagi selalu ada, tapi kamu menjadi seseorang yang harus dijaga. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih dalam, batasan. Banyak orang salah paham tentang batasan. Mereka mengira batasan itu berarti menjauh, dingin, atau sulit didekati. Padahal batasan yang sehat justru membuat hubungan lebih jelas dan lebih nyaman. Batasan itu seperti pagar. Bukan untuk menutup akses, tapi untuk menunjukkan area mana yang boleh dan tidak boleh dimasuki. Tanpa pagar, semua orang bisa masuk sesuka hati. Dalam hubungan, batasan bisa sangat sederhana, tapi dampaknya besar. Misalnya, kamu tidak menerima komunikasi yang tidak konsisten. Kamu tidak nyaman dengan sikap yang tidak jelas. Kamu tidak memberi respon berlebihan pada perhatian yang setengah-setengah. Tapi kunci utamanya bukan pada apa yang kamu katakan, melainkan pada apa yang kamu lakukan. Karena manusia tidak belajar dari kata-kata, mereka belajar dari pola. Kalau kamu bilang kamu tidak suka diabaikan, tapi tetap selalu ada setiap kali dia kembali, maka pesan yang diterima bukan kata-kata kamu, tapi tindakan kamu. Dan tindakan itu mengatakan, semua ini masih bisa diterima. Disinilah banyak orang gagal. Mereka punya standar, tapi tidak punya konsistensi. Padahal dalam psikologi perilaku, konsistensi adalah fondasi utama pembentukan persepsi. Kalau kamu konsisten, orang lain akan menyesuaikan diri. Kalau kamu tidak konsisten, orang lain akan terus menguji batas kamu. Sekarang saya ingin kamu melihat ini dari sudut yang lebih strategis. Orang akan memperjuangkan sesuatu yang berisiko hilang. Ini adalah prinsip dasar yang sangat kuat. Kalau kamu selalu bertahan, apapun yang terjadi, maka tidak ada risiko kehilangan. Dan kalau tidak ada risiko kehilangan, tidak ada alasan untuk berjuang. Ini terdengar sederhana, tapi sangat dalam. Sekarang bayangkan kamu mulai mengubah pola. Kamu tidak lagi bertahan di situasi yang tidak sehat. Kamu tidak lagi menoleransi hal-hal yang merugikan kamu. Kamu berani mundur ketika sesuatu tidak sesuai dengan nilai kamu. Apa yang terjadi? Tiba-tiba, posisi kamu berubah. Dari yang sebelumnya, tidak akan pergi, menjadi bisa pergi. Dan ketika itu terjadi, persepsi orang lain ikut berubah. Mereka mulai berpikir ulang. Mereka mulai mempertimbangkan ulang. Karena sekarang ada kemungkinan kehilangan. Dan manusia, secara alami, lebih takut kehilangan daripada berusaha mendapatkan. Ini bukan manipulasi. Ini adalah refleksi dari nilai diri yang jelas. Sekarang kita masuk ke aspek berikutnya yang sering diabaikan,
kualitas diri yang membuat kamu sulit digantikan. Banyak orang berpikir bahwa menjadi menarik itu cukup dengan penampilan atau perhatian. Padahal itu hanya lapisan luar. Yang membuat seseorang benar-benar sulit digantikan adalah kombinasi dari beberapa hal. Cara berpikir, cara berkomunikasi, cara membawa diri, dan arah hidup. Mari kita buat ini sangat konkret. Orang yang punya cara berpikir jernih, tidak reaktif, dan bisa diajak diskusi yang berkualitas, akan jauh lebih menarik dibandingkan yang hanya responsif secara emosional. Orang yang bisa mengelola emosi, tidak mudah cemburu berlebihan, tidak mudah panik, akan terasa lebih stabil dan nyaman. Orang yang punya tujuan hidup, walaupun sederhana, akan terlihat lebih hidup dibandingkan yang hanya mengikuti arus. Ini bukan teori. Ini adalah realitas sosial yang bisa kamu lihat di sekitar kamu. Di Indonesia sendiri, perubahan gaya hidup generasi produktif menunjukkan peningkatan pada aspek pengembangan diri, komunikasi, dan stabilitas emosional sebagai faktor utama dalam membangun hubungan yang sehat. Artinya, daya tarik tidak lagi hanya soal fisik atau perhatian, tapi kualitas diri secara keseluruhan. Sekarang saya ingin kamu refleksi lagi. Kalau semua orang bisa memberikan perhatian, apa yang membuat kamu berbeda? Kalau semua orang bisa hadir, apa yang membuat kehadiran kamu spesial? Jawaban dari pertanyaan ini akan menentukan apakah kamu layak diperjuangkan atau tidak. Dan ini membawa kita ke satu titik penting. Menjadi layak diperjuangkan bukan tentang membuat orang lain takut kehilangan kamu, tapi tentang menjadi seseorang yang memang berharga untuk dipertahankan. Ketika kamu memiliki standar, batasan, dan kualitas diri yang jelas, kamu tidak perlu meminta untuk diperjuangkan. Orang yang tepat akan melakukannya secara alami, dan yang tidak akan tersingkir dengan sendirinya. Ini bukan kehilangan, ini seleksi. Sekarang saya akan sederhanakan semuanya menjadi satu alur yang jelas. Karena pada akhirnya, kamu tidak butuh teori yang rumit. Kamu butuh sistem yang bisa kamu jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Kita mulai dari inti paling dasar. Kalau kamu ingin diperjuangkan, kamu harus berada dalam posisi yang layak untuk dipertahankan, bukan mudah untuk dimiliki. Perbedaannya sangat tipis, tapi dampaknya besar. Orang yang mudah dimiliki biasanya cepat menarik perhatian, tapi juga cepat diabaikan. Sementara orang yang layak dipertahankan mungkin butuh waktu untuk dipahami, tapi akan jauh lebih dihargai dalam jangka panjang. Sekarang bagaimana cara membangun posisi itu secara konkret? Langkah pertama, kamu harus membangun kehidupan yang tetap berjalan dengan atau tanpa dia. Ini bukan sekadar motivasi, ini strategi. Mulai dari hal sederhana. Atur waktu kamu dengan aktivitas yang produktif. Fokus pada pekerjaan, keterampilan, kesehatan, dan lingkungan sosial kamu. Ketika hidup kamu penuh, kamu tidak punya waktu untuk terlalu fokus pada satu orang. Dan secara tidak langsung, ini membuat kamu tidak terlihat bergantung. Dalam konteks sosial di Indonesia, ini sangat relevan. Banyak orang terjebak dalam pola hubungan yang menjadi pusat hidup, sampai akhirnya kehilangan arah pribadi. Padahal orang yang memiliki arah hidup jelas selalu lebih menarik. Langkah kedua, atur ritme komunikasi. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu intens, dan jangan selalu menjadi pihak yang memulai. Bukan berarti kamu harus menjadi dingin, tapi kamu harus seimbang. Misalnya, kalau selama ini kamu selalu memulai percakapan, mulai beri ruang agar dia juga mengambil peran. Kalau selama ini kamu selalu langsung membalas, sesekali beri jeda yang wajar. Tujuannya bukan membuat dia bingung, tapi memberi kesempatan agar dia ikut berinvestasi. Karena sekali lagi, orang akan lebih menghargai apa yang mereka usahakan. Langkah ketiga, hentikan kebiasaan mencari kepastian lewat kata-kata. Fokus pada tindakan. Kalau dia serius, kamu akan melihatnya dari konsistensi. Kalau dia tidak serius, kamu juga akan melihatnya dari pola yang sama. Ini jauh lebih objektif dibandingkan sekadar percaya pada ucapan. Di sini kamu mulai melatih diri untuk tidak reaktif, tapi observatif. Langkah keempat, tetapkan standar yang jelas dan jalankan tanpa kompromi. Kalau kamu tidak nyaman dengan sikap tertentu, jangan diterima hanya karena kamu takut kehilangan. Ini bagian yang paling sulit, tapi juga paling menentukan. Karena setiap kali kamu menoleransi hal yang tidak sesuai dengan nilai kamu,
kamu sedang menurunkan harga diri kamu sendiri. Sebaliknya, setiap kali kamu berani menjaga standar, kamu sedang meningkatkan nilai diri kamu. Langkah kelima, berani mundur jika perlu. Ini bukan berarti menyerah. Ini berarti kamu cukup dewasa untuk tidak memaksakan sesuatu yang tidak sehat. Banyak orang bertahan bukan karena hubungan itu baik, tapi karena mereka takut memulai ulang. Padahal dalam banyak kasus, mundur justru membuka peluang untuk sesuatu yang lebih tepat. Sekarang saya ingin kamu melihat ini sebagai sistem yang utuh. Kamu membangun hidup kamu mengatur ritme interaksi, kamu menjaga standar, kamu memberi ruang untuk investasi, kamu siap mundur jika tidak sesuai. Ini bukan langkah terpisah. Ini satu kesatuan. Dan ketika kamu menjalankan ini secara konsisten, sesuatu akan berubah. Orang yang sebelumnya biasa saja mulai melihat kamu berbeda. Yang sebelumnya santai mulai merasa kehilangan. Yang sebelumnya tidak serius mulai berpikir ulang. Tapi di sini ada satu hal penting yang harus kamu pahami. Tidak semua orang akan berubah. Dan itu tidak masalah. Karena tujuan dari semua ini bukan untuk mengubah semua orang menjadi memperjuangkan kamu. Tujuannya adalah menyaring siapa yang memang layak untuk memperjuangkan kamu. Ini perbedaan yang sangat penting. Sekarang bayangkan kamu menerapkan semua ini. Kamu tidak lagi terlalu tersedia. Kamu tidak lagi mencari validasi. Kamu punya standar. Kamu punya arah hidup. Kamu memberi ruang, tapi tidak memaksa. Apa yang terjadi? Orang yang tidak serius akan perlahan menjauh. Karena mereka tidak mendapatkan kemudahan seperti sebelumnya. Sementara orang yang memang tertarik dan menghargai kamu akan mulai mendekat, karena mereka melihat nilai yang berbeda. Ini seperti menyaring secara alami, tanpa drama. Di titik ini, kamu tidak lagi bertanya, kenapa dia tidak memperjuangkan saya? Tapi kamu mulai bertanya, apakah dia layak untuk saya beri ruang dalam hidup saya? Dan ini adalah perubahan level yang sangat besar. Karena kamu tidak lagi berada di posisi mengejar, tapi memilih. Sekarang mari kita lihat dampak jangka panjangnya. Ketika kamu menjadi pribadi yang memiliki nilai, batasan, dan arah hidup, kamu tidak hanya menarik perhatian, tapi juga membangun hubungan yang lebih sehat. Hubungan yang tidak didasarkan pada ketergantungan, tapi pada pilihan. Hubungan yang tidak penuh tekanan, tapi penuh kesadaran. Dan yang paling penting, kamu tidak kehilangan diri kamu sendiri dalam prosesnya. Karena pada akhirnya, hubungan terbaik bukan yang membuat kamu terus berusaha agar tidak ditinggalkan, tapi yang membuat kamu tetap menjadi diri sendiri, tanpa harus mengorbankan nilai yang kamu punya. Dan di titik itu, kamu tidak perlu lagi membuat seseorang memperjuangkan kamu. Mereka akan melakukannya karena mereka tahu, kehilangan kamu adalah sesuatu yang nyata. Pada akhirnya, kamu harus memahami satu hal sederhana tapi sangat menentukan. Kamu tidak bisa memaksa seseorang untuk memperjuangkan kamu. Tapi kamu bisa menjadi seseorang yang terlalu bernilai untuk diabaikan. Kita sudah membahas semuanya dengan jelas. Mulai dari membangun kehidupan yang utuh, mengatur ritme komunikasi, menghentikan kebiasaan mencari validasi, menjaga standar, sampai berani mundur ketika sesuatu tidak lagi sehat. Semua ini bukan tentang permainan, tapi tentang posisi diri. Sekarang pertanyaannya kembali ke kamu. Apakah kamu masih ingin terus mengejar orang yang tidak pasti, atau mulai membangun diri menjadi seseorang yang layak dipilih? Keputusan itu sepenuhnya ada di tangan kamu. Mulai dari hal kecil, perbaiki cara kamu menghargai waktu, energi, dan diri kamu sendiri. Karena dari situlah semua perubahan dimulai. Kalau kamu merasa video ini membuka wawasan baru, jangan lupa tekan like, tinggalkan komentar, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan pembahasan berikutnya. Dan ingat, ketika kamu berhenti memohon untuk diperjuangkan, disitulah kamu mulai benar-benar layak untuk diperjuangkan.